Baik teman-teman, video kali ini adalah aplikasi manajemen aset rumah sakit. Jadi memang aplikasi ini kita rancang untuk kelola aset pada rumah sakit. Nah, ada beberapa fitur utama pada aplikasi ini yaitu belanja persediaan atau barang habis pakai, kemudian aset tetap yaitu belanja modal seperti tanah, gedung, bangunan, peralatan, kemudian kendaraan, dan lain-lainnya. Nah, yang cukup penting ada di sini adalah aset barang habis pakai. Kita tahu bahwa habis pakai itu menjadi hal yang perlu diperhatikan karena sering terjadi ketidaksesuaian antara barang dengan apa namanya dokumen pelaporannya. Nah, sehingga dengan adanya sistem ini barang yang dipesan, barang yang tersedia, barang yang tersisa itu sama persis dengan apa yang ada di dokumen pelaporannya. Nah, pada barang habis pakai ini ada banyak submenunya di sini ya. Jadi mulai dari pemesanan itu harus tercatat dengan rapi. Jadi barang-barang yang akan dipesan itu harus di input di dalam sini dari kontraknya, nilainya berapa, anggarannya dari mana, itu harus tersusun rapi seperti ini. Nah, setelah dipesan tentu nanti ada penerimaan, jadi pengiriman dari perusahaan atau vendor ke rumah sakit. Nah, ini kita harus harus tentukan di sini. Jadi harus kita inputkan kalau ada diskon, kemudian kalau ada pajak, ada ongkir, nanti semua dicatat. Termasuk yang diterima berapa, yang dipesan berapa, nanti akan tercatat di sistem. Nah, berikutnya adalah distribusi. Jadi barang yang datang itu tidak boleh tercecer. Jadi barang yang sudah diterima itu masuk ke gudang. Nah, kemudian setiap unit itu harus mengajukan permintaan. Nah, dengan form yang tersedia. Nah, sehingga kalau sudah ada permintaan, nanti bagian gudang tinggal mendistribusikan nih. Jadi misalkan ini instalasi farmasi minta paracetamol sejumlah 3.000. Nah, kita beri 3.000 tanggalnya juga. Sehingga riwayat distribusi itu tercatat dengan rapi. Nah, kemudian ada lagi pemakaian barang. Nah, nanti di setiap unit itu harus mencatat setiap barang yang dipakai sehingga di dalam stock of name nanti akan terbaca. Jadi sisanya berapa? Sisa yang ada berapa? Nah, kemudian di dalam belanja modal itu ada inventarisasi, kemudian ada pengadaan juga, ada distribusi, ada mutasi, ada perawatan, kemudian ada pemusnahan, sampai ke pemeliharaan. Nah, fitur selanjutnya adalah ada peta digital ya, ini untuk menyajikan aset yang berupa tanah bangunan dalam bentuk peta digital. Nah, yang tidak kalah menarik juga yaitu fitur pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini nanti ada pemeliharaan yang sifatnya rutin ya, periodik. Jadi misalkan kalibrasi mesin medis ya, peralatan medis, kemudian pajak itu kan periodik ya. Kemudian eh, servis kendaraan. Nah, itu nanti ada notifikasi dari aplikasi mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya ada notifikasi. Kemudian juga pemanfaatan misalkan ada gedung yang disewakan, tanah yang disewakan, atau pinjam pakai, atau serah bangun guna bangun serah itu ya. Nah, jadi semua bisa dicatat oleh sistem. Nah, aplikasi ini juga terbagi dari beberapa tingkatan user ya, ada user pengadaan, user perencana, user gudang, kemudian masing-masing unit ya. Sehingga nanti hak aksesnya pun juga berbeda-beda. Nah, kurang lebih fitur gambaran utamanya seperti itu ya. Jadi untuk detailnya mungkin nanti bisa menghubungi kami. Jadi untuk lebih detailnya ya. Nah, sekian dari kami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.